Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sistem rujukan yang tentunya akan berguna pada penulisan karya ilmiah atau tugas akhir kalian sebagai mahasiswa. Baik, sistem rujukan dikenal ada dua, ya. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat dua sistem rujukan. Pertama itu catatan kaki yang diletakkan di bagian bawah halaman. Ada juga catatan belakang yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir dalam sebuah tulisan. Ya. Dalam sistem catatan dibagi dua, ada yang namanya referensi dan informasi tambahan. Ya, jadi ada dua, harus diperhatikan. Kalian akan memilih catatan kaki atau catatan belakang. Ini yang harus kalian perhatikan yaitu mengikuti tuntutan atau format selingkung yang berlaku di tempat kalian, ya. Kalau format selingkung yang berlaku itu di catatan kaki, ya kalian harus menggunakan catatan kaki. Kalau yang berlaku itu di catatan belakang, ya aplikasikanlah catatan belakang, ya. Nah, referensi dianggap sebagai semua sumber yang dijadikan rujukan dan ditandai oleh angka. Ya. Jadi, rujukan itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah referensi. Jadi semua sumber, ya, yang dijadikan rujukan. Di sini contohnya, ya. Jadi ini adalah bentuk kutipan, ya, yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, di sini dia menggunakan satu rujukan. Ini ditandai oleh angka 1. Orang yang sukses, ya, yang bergaris tebal itu formatnya tebal. Orang yang sukses berniaga punya kecenderungan bertindak dan menantang resiko di mana perlu. 1. Berarti dia merujuk 1. Rujukannya adalah John Maynard Keynes dan seterusnya. Merujuk 1 ini referensinya ditaruh di bawah. Ini Donald Bicalne, 2005, Batas Nalar, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, halaman 159. Ini merupakan sistem referensi, ya. Sistem referensi ditandai oleh angka 1. Jadi kalimat ini dapat ditemukan pada bukunya Donald Bicalne tahun 2005 dengan judul Batas Nalar. Oke, ya. Nah, informasi tambahan digunakan pada sistem catatan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah. Jadi, ketika kalian memandang perlu untuk pembahasan lebih lanjut, kalian boleh menambahkan informasi tambahan. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi tersebut lebih lengkap. Saya berikan contoh, misalnya bahasa lokal, ya. Ketika kalian menulis kemudian menggunakan bahasa daerah yang mungkin saja tidak dipahami oleh pembaca. Nah, kalian bisa memberikan catatan atau informasi tambahan, ya. Nah, jadi seperti ini. Dia memberi catatan tambahan mengenai tulisannya Maman S. Mahyana yang berjudul Gerakan Budaya, terbit. Nah, dia memberikan penjelasan. Maman menguraikan usaha seorang tokoh Melayu bernama Ibrahim Yakob, ya. Kesimpulan atas usaha tokoh itu secara singkat dimasukkan ke dalam catatan kaki, ya. Ini lagi contohnya nomor 17, ya.
Nomor 17 di sini dia menjelaskan tentang perjuangan Ibrahim Haji Yaakob untuk menyatukan Malaysia. Jadi dia penulis menganggap bahwa mungkin saja pembaca memerlukan informasi tambahan, ya, maka diberikanlah informasi tambahan. Ini nomor 17, maka informasi tambahannya juga nomor 17. Oke ya. Jadi ada sistem rujukan, semua yang kalian kutip di atas ditaruh rujukannya di bawah menjadi sebuah catatan kaki. Informasi tambahan pun demikian. Ketika kalian menganggap sebagai penulis menganggap bahwa ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, boleh ditambahkan. Nah, yang kalian harus perhatikan dalam penggunaan catatan kaki yang berisi referensi, penulis biasanya menggunakan beberapa sumber. Ya, banyak sumber dalam satu halaman itu ada banyak sumber, ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ada terminologi-terminologi atau istilah yang harus digunakan seperti ibid, objit, dan logit. Misalnya ibid ini artinya pada tempat yang sama. Nah, istilah ini digunakan untuk rujukan apa yang telah digunakan secara berturut-turut tanpa salah oleh sumber lain. Misalnya saya kasih contoh, dalam satu halaman itu ada 5 paragraf, ya. Tiap paragraf kamu rujuk, ada rujukan di tiap paragraf, ada kutipan di tiap paragraf, ya. Nah, ibid digunakan pada saat paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu merujuk satu sumber yang sama, ya, satu sumber yang sama. Jadi digunakanlah ibid di catatan kakinya ibid. Nanti saya kasih contohnya di sini. Kemudian ada objit, opere citato. Ini bahasa Latin. Artinya pada karya yang telah dikutip. Nah, digunakan jika penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali. Jadi sumber yang sama yang telah diacu beberapa kali, tetapi dia telah disela oleh sumber lain. Ingat ya, kalau ibid itu dia berurutan, paragraf pertama, kedua, ketiga, itu tidak ada, ini rujukannya semuanya sama, ya, tidak ada yang salah. Kalau objit, nah, mungkin telah diantarai atau disela oleh sumber lainnya, ya. Jadi ada antara, sedangkan ibid tidak ada antara. Kalau logit artinya pada tempat yang telah dikutip, ya, beda ya. Objit itu pada karya yang telah dikutip, sedangkan logit atau loco citato pada tempat yang telah dikutip. Istilah ini mengacu kepada artikel dalam bunga rampai, jurnal, makalah, koran, ensiklopedi. Nah, misalnya dalam bunga rampai ya atau jurnal itu kan ada banyak tulisan, ya. Ada tulisannya A, tulisannya B, tulisannya C. Nah, kalian mengutip tulisannya A, mengutip tulisannya B pada satu bunga rampai. Bunga rampainya satu, tapi banyak tulisan di dalam, ya. Barulah kita gunakan logit, ya. Istilah ini digunakan jika artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber lain. Ya, hampir sama dengan objit ya. Nah, dia ada selanya. Tetapi digunakan pada bunga rampai, jurnal, majalah, ya, dan lain-lain. Contohnya ini. Saya kasih contoh ya. Ini bentuk catatan kaki. Jadi di bawah halaman dia, satu halaman di bawahnya itu ada catatan kaki.
Nah, tadi Donald Bickel. Tahun 2005 judulnya Batas Nalar Jakarta, diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia, halamannya 159. Nah, ini ada kata ibid. Ya. Artinya ibid, dia mengutip yang sama, Donald Bickel. Sama ya. Nah, kemudian ketiga, ibid, halaman 40. Dia kembali merujuk Donald Bickel dengan buku yang sama, halamannya yang berbeda, halaman 40. Ya, halaman 40. Oke. Nah, begitu juga dengan nomor 4 ini, halaman 46. Jadi 2, 3, 4 ini semuanya merujuk ke Donald Bickel. Kemudian ada rujukan baru, Bon S. Omariati. Ya. Ini rujukan baru, dia merujuk lagi ke sumber yang lain berbeda dengan Donald Bickel. Nah, kemudian rujukan baru lagi, nomor 6, Arnold van Gennep. Ya. Nah, kita lihat nomor 7 ini dia kembali merujuk Donald Bickel. Tapi karena dia telah diantarai oleh Bon S. Omariati, diantarai oleh Arnold van Gennep, jadi dia tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan ibid, tapi menggunakan objek karena diantarai. Jadi sumber yang sama tapi telah diantarai atau disela oleh sumber lain. Ya. Sedangkan Bon S. Omariati dia menggunakan lokcip, halaman 125. Kenapa? Karena Bon S. Omariati ini merupakan satu bunga rampai. Ya. Ini memaknai kembara bahasa dan budaya, ini bunga rampai. Judul artikelnya Tanggung Jawab dalam Koeksistensi Budaya. Jadi dia menggunakan lokcip, bukan objek ya, bukan objek. Adapun Arnold van Gennep kembali dikutip, kembali dirujutnya, dia menggunakan objek karena diantarai. Oke. Nah, selain itu ada juga daftar pustaka. Jadi di halaman terakhir itu nanti tulisan ilmiah kalian, tugas akhir kalian adalah daftar pustaka. Bagaimana menulis daftar pustaka? Nah, daftar pustaka atau bibliografi itu merupakan daftar rujukan atau sumber rujukan seorang penulis dalam kegiatannya. Jadi fungsinya ada 4. Pertama itu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi. Jadi kalian daftar bacaan kalian itu membantu pembaca. Kalian baca apa saja sih? Ya. Kemudian memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang kalian baca. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai. Kemudian terakhir sebagai bentuk keterbukaan, dan ini yang paling penting, kejujuran penulis. Ya. Mengenai sumber-sumber yang digunakan sebagai acuannya. Nah, menulis daftar pustaka itu terdapat beberapa format, ya. Namun di Indonesia sendiri yang paling familiar itu ada 2, ya, MLA atau The Modern Language Association dengan format APA, American Psychological Association. Nah, meskipun berbeda, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu pada dasarnya sama. Unsurnya apa saja? Ada nama penulisnya, tahun terbitan, judul sumber, dan data publikasi berupa nama tempat terbit, ya,
dan nama penerbitnya. Ini harus ada, ini hati-hati tidak ada. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama itu baris pertama dimulai pada bias margin sebelah kiri. Jadi semuanya rata kiri. Ya. Kemudian baris kedua dimulai 3 ketukan ke dalam. Jadi ada namanya indent ke dalam. Ya. Kalian coba buka buku-buku itu yang ada daftar pustakanya, kalian perhatikan. Jadi baris pertama itu rata, sedangkan baris kedua itu dia berjarak. Jadi tidak rata lagi dengan marginnya. Oke. Jarak antar baris 1 spasi. Antara baris pertama dengan baris kedua itu 1 spasi. Jangan lupa jarak antar sumber 1,5 spasi. Antara sumber pertama sumber kedua itu 1,5 spasi atau 2. Nah, urutannya berdasarkan abjad huruf. Ya. Huruf abjad pertama. Jadi A, B, C, D dan D dan seterusnya. Nah, untuk nama penulis, penulisannya berbeda dengan penulisan pada catatan kaki. Kalau catatan kaki itu tidak dibalik nama penulisnya. Misalnya penulisnya Akmal Jaya. Di catatan kaki tidak dibalik, ya, tetap Akmal Jaya. Kalau daftar pustaka dibalik, Jaya, Akmal. Mendahulukan nama belakang, kemudian nama depan, ya. Kemudian diantarai oleh koma, gitu ya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi baris pertama itu dia rata. Jadi tadi di rujukan itu tulisannya Donald Dickens. Nah, kalau dia menjadi daftar pustaka dibalik, nama yang paling terakhir berada di depan. Kalne, dikasih koma ya. Kemudian Donald B. Nah, Batas Nalar ini judulnya, Jakarta ini tempat diterbitkannya, Kepustakaan Populer Gramedia adalah penerbitnya, 2005 adalah tahun terbit, ya. Begitu juga seterusnya, lihat, perhatikan ya. Jangan sampai salah tulis daftar pustaka. Nah, coba kalian perhatikan format APA. Nah, format APA beda lagi. Kalau tadi itu tahunnya berada di belakang, format APA berada setelah nama dan menggunakan tanda kurung. Ya, ini bedanya ya. Cuma itu yang berbeda. Tahunnya diletakkan setelah nama. Oke. Bagaimana jika tulisan yang kita rujuk itu terdiri dari 2 penulis, 3 penulis atau lebih, ya. Nah, ini ada caranya. Kalau 2 penulis, ya, berarti cukup nama pertama, penulis pertama yang diubah urutannya. Jadi di sini Gustiantir, Rina. Adapun nama keduanya tidak berubah. Ya. Dan Yulia Nazarudin, bukan Nazarudin Yulia. Cukup penulis pertama. Nah, kalau 3 penulis pun demikian, hanya penulis pertama yang diubah urutannya. Nama belakang diletakkan di depan. Adapun penulis kedua dan ketiga itu sama. Bagaimana dengan 4 penulis atau lebih? Nah, cukup ditambahkan DKK dan kawan-kawan. Ya. Begitu ya. Oke, rekan-rekan, begitu materi mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Kalian jika ada pertanyaan, kalian bisa simpan dan tanyakan melalui grup WhatsApp bisa. Demikian harap menjadi perhatian ya, karena ya, tugas akhir kalian merupakan sebuah karya ilmiah yang memiliki aturan-aturan yang ketat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.